Ya, Sultan, nomor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 online yang beranggotakan Sabrina Nilasari BLC Laban, Angelina Januatri, Nikola Putra, dan saya sendiri Azula Marwa, izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rancangan penerapan gerak lurus beraturan pada buah maja yang jatuh dari pohon. Materi pertama yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui penerapan materi gerak lurus beraturan, kemudian mahasiswa dapat mengetahui hubungan antara jarak dan waktu benda yang bergerak lurus beraturan. Yang terakhir, tujuannya adalah mahasiswa dapat menentukan besar kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Penjelasan teori yang digunakan pada praktikum kali ini adalah gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada titik yang membuat lintasan berbentuk garis lurus dengan sifat bahwa gerak yang ditempuh tiap satu satuan waktu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Rata-rata pada gerak lurus beraturan sama dengan sesaat yang tetap, baik besar maupun arahnya. Dengan kata lain, kecepatan rata-rata pada gerak lurus beraturan tidak bergantung pada interval atau jangka waktu yang dipilih. Grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB ditunjukkan pada beberapa contoh yang tidak ditampilkan oleh PPT. Selanjutnya, Mbak. Materi satu itu adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari keadaan awal ke keadaan akhirnya. Materi satu itu akan dibacakan oleh Mas Nikola. Untuk selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk kelajuan sendiri, pengertiannya adalah besaran kecepatan suatu objek. Nah, kelajuan tidak memiliki arah sehingga termasuk besaran skalar. Rumus dari kelajuan adalah V sama dengan X per T, di mana V adalah kelajuan yang memiliki satuan meter per sekon, X adalah jarak yang memiliki satuan meter, dan T adalah waktu tempuh yang memiliki satuan sekon. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Kecepatan juga bisa berarti kelajuan yang mempunyai arah. Misal, sebuah mobil bergerak ke arah timur dengan kecepatan 60 km per jam. Rumus kecepatan tidak jauh berbeda dengan rumus kelajuan, bahkan bisa dikatakan sama. Cuma yang membedakan adalah jika kelajuan itu tidak ada arah atau tidak memiliki arah, kalau kecepatan mempunyai arah. Selanjutnya, Mbak. Fenomena dari jatuhnya buah maja dari pohon akan memberitahu kita tentang teori gerak jatuh bebas. Hal ini dikarenakan buah maja yang semulanya diam kemudian dilepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada buah maja. Dengan bergerak bebas, namun perlu kita ingat bahwa gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Benda masih memiliki kecepatan awal tertentu atau V0 tidak sama dengan 0. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Angel. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada rumus-rumus GLD. Yang pertama, persamaan gerak jatuh bebas dapat dituliskan Vt sama dengan G dikali T. Vt sama dengan 2 dikali G dikali H. H setengah G kali T kuadrat. Yang kedua, ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon, yaitu H sama dengan H0 min H sama dengan H0 min setengah G kali T. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu T kuadrat sama dengan 2H per G. Keterangannya, Vt kecepatan benda saat T sekon dengan satuan meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal benda dengan meter per second. H sama dengan ketinggian benda, H0 sama dengan ketinggian awal benda, T sama dengan waktu tempuh, G percepatan gravitasi. Selanjutnya ada variabel. Yang pertama ada variabel manipulasi,
yaitu jarak, perpindahan, dan jarak yang ditempuh buah maja. Lalu ada variabel respon, yaitu waktu. Ada variabel kontrol ketinggian salah satu ujung GLB. Selanjutnya ada alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah pohon buah maja yang berbuah, meteran, stopwatch, alat tulis menulis, pisau, dan statif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sabrina. Pada Mbak Sabrina, silakan. Baik, terima kasih Mbak Angel. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Lalu yang kedua adalah ukur ketinggian buah maja dari tanah. Yang ketiga, petik buah maja yang sudah diukur ketinggiannya menggunakan pisau. Lalu yang keempat, jatuhkan buah maja yang telah dipetik tadi ke tanah menggunakan stopwatch. Lalu yang terakhir yaitu catatlah semua data yang didapatkan melalui jarak hingga waktu yang dibutuhkan. Baik, dari praktikum yang kami rencanakan ini dengan judul penerapan gerak lurus beraturan pada buah maja yang jatuh dari pohon, praktikum yang akan kami lakukan ini akan dilakukan dengan mengukur gerak jatuh buah maja tersebut dari pohon. Dengan langkah pertama, kami mempersiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, kami akan menghitung ketinggian awal dari buah maja tersebut menggunakan meteran. Nah, setelah kami mengukur, kami akan mencatat hasil dari ketinggian awalnya. Setelah itu, menyiapkan pisau untuk memetik buah maja tersebut agar jatuh ke tanah. Setelah itu, pisau ditancapkan ke buah maja agar buah maja itu terjatuh. Tapi jangan lupa kita hidupkan dulu stopwatch atau pewaktu yang mana waktu itu nanti akan kita masukkan ke rumus agar kita mengetahui kecepatan dari buah maja jatuh. Nah, setelah buah maja jatuh, matikan stopwatch dan catat kembali ke dalam buku catatan kita yang sudah disiapkan. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan data dari hasil itu, baru kita bisa menggunakan rumus kecepatan dengan persamaan yang ditulis, yaitu dengan menggunakan rumus CFT, yaitu 2 dikali G dikali H. Tadi kita sudah mendapatkan data dari G atau ketinggian dari awal, dan H merupakan waktu yang ditempuh. Nah, ini bisa gerak jatuh kita dapatkan dari sini nanti hasilnya. Dan ketinggian awal tadi sama, rumusnya berbeda ya. H kuadrat sama dengan HO min H sama dengan HO dikurang 1/2 G per T. Dan waktu yang diperlukan dari titik yang dicapai itu sebenarnya tidak perlu pakai rumus karena kita sudah mencobanya tadi dengan menghitung sendiri. Untuk selanjutnya, praktikum yang kami lakukan ini bertujuan untuk memberitahukan penerapan pada gerak lurus beraturan, terkhususnya untuk kami para mahasiswi yang mempelajari mata pelajaran fisika dasar. Dengan praktikum ini kami juga dapat mengetahui hubungan antara jarak dan waktu tempuh dari buah maja tersebut. Dan juga kami dapat menentukan besaran dari kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami presentasikan. Dapat disimpulkan praktikum ini bertujuan untuk mengetahui gerak beraturan lebih jauh dengan implementasinya adalah buah maja, dan semoga praktikum ini dapat berguna bagi banyak orang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.